Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai korupsi. Sebelum masuk dalam penjelasan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yaitu pertama Amalia Fauzia Rahma, kedua Ina Wahyuningsih, ketiga Reza Wilda Agustin, keempat saya sendiri, dan kelima Imamatul Jannah, serta yang keenam Harirah. Tentunya setelah saya mengenalkan anggota dari kelompok saya sendiri Delilia Azizah Nur Fajrana Ningrum, NIM 2138108208, mendapat bagian untuk menjelaskan mengenai pengertian korupsi. Di sini, kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, dari bahasa Latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa, seperti bahasa Inggris, yaitu corruption atau korup, bahasa Prancis, yaitu corruption, bahasa Belanda, korupsi atau korupsi. Dari bahasa Belanda tersebut kemudian turun ke Indonesia dan itu dirangkum dalam KPK RI tahun 2016. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang dalam arti harfiahnya adalah pemerintahan yang dicuri oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur, namun tidak ada sama sekali rasa kejujuran tersebut. Henry Campbell dalam bukunya yaitu Black's Law Dictionary menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Menurut Kamus Oxford, korupsi adalah bentuk perilaku tidak jujur atau ilegal yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, khususnya orang-orang yang berwenang. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau juga suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tentunya, tidak sampai di situ saja saya menjelaskan mengenai pengertian korupsi. Saya juga akan menjelaskan pengertian korupsi menurut para ahli. Yaitu pertama adalah Nurjana tahun 1990. Pengertian korupsi menurut Nurjana adalah korupsi berasal dari bahasa Yunani, yaitu corruption, yang berarti perbuatan tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental, dan hukum. Yang kedua adalah Robert Klitgaard, yang menurut dia, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut dirinya sendiri atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Terakhir adalah pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara dan perekonomian negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Wahyuningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam korupsi. Macam-macam korupsi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah terkait keuangan negara dan perkembangan negara, dan yang kedua adalah suap menyuap, dan yang ketiga pemerasan, dan yang keempat perbuatan curang, yang kelima adalah benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang keenam adalah penggelapan dalam jabatan, dan yang ketujuh adalah korupsi terkait gratifikasi.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk korupsi dibagi menjadi 7. Yang pertama, korupsi transaktif. Kedua, korupsi ekstraaktif. Ketiga, korupsi investif. Keempat, korupsi nepotistik. Kelima, korupsi autagenik. Keenam, korupsi suportif. Ketujuh, korupsi defensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Fauzia Rama, absen 18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Saya akan menjelaskan dalam 4 bidang. Yang pertama dalam bidang demokrasi, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga dalam bidang kesejahteraan negara, dan yang keempat dalam bidang sosial. Yang pertama dalam bidang demokrasi. Dalam bidang demokrasi ini, korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan di dalam dunia politik. Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Seperti korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif. Itu mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Lalu korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan keseimbangan dan pelayanan masyarakat. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintah. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dan negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Bukan hanya itu, korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Yang ketiga, dalam bidang kesejahteraan negara. Di sini korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun mereka merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Dan yang terakhir, dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial ini, praktek korupsi pada dasarnya menciptakan suatu kondisi kehidupan ekonomi dengan biaya yang tinggi dalam kaitannya dengan kemiskinan. Korupsi mengakibatkan rakyat miskin semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum, dan lain-lain. Bahkan harga bahan pokok seperti gula, minyak, susu, dan sebagainya itu semakin tinggi saat ini. Kenaikan harga ini mengakibatkan banyak bayi dan anak-anak harus menderita kekurangan gizi dan tidak bisa menikmati pendidikan yang baik. Di sini korupsi menyebabkan rakyat miskin semakin terpinggirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Binda Agustin, absen 27. Saya sebagai pemateri keempat, yaitu menerangkan tentang faktor penyebab korupsi, di mana faktor penyebab korupsi itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan, menurut Pusat Edukasi Anti Korupsi dari KPK, faktor penyebab korupsi dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjelasan mengenai 2 faktor penyebab korupsi. Faktor internal yaitu merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dari 2 aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif. Sementara aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya.
Faktor kedua yaitu faktor penyebab korupsi, faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu dibagi menjadi beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi diantaranya adalah masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Dan masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas mereka bila ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah pendapatan yang tidak mencukupi. Aspek politis yaitu aspek yang menjadi faktor penyebab korupsi seperti kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek organisasi. Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab korupsi diantaranya adalah kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, serta kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harira, absen 34 dengan NIM 218108205. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pemberantas korupsi. Nah, lembaga pemberantas korupsi ini ada 3 di Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih lembaga pemberantas korupsi? Lembaga pemberantas korupsi adalah lembaga yang bertugas untuk mencegah dan menyelidiki dan memberantas korupsi. Di Indonesia sendiri ada 3 lembaga pemberantas korupsi. Yang pertama Kepolisian, yang kedua adalah Kejaksaan, dan yang ketiga adalah Komisi Pemberantas Korupsi atau biasa disebut dengan KPK. Kepolisian memiliki tugas untuk menyelidik dan menyelidiki tentang kasus terkait dengan kasus korupsi, dan yang kedua adalah Kejaksaan, di mana dia bertugas untuk menuntut, menyelidiki, dan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, dan juga menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi dan lidik tentang kasus korupsi. Dan yang ketiga adalah KPK. KPK lahir tanggal 29 Desember tahun 2003 dengan dasar Undang-Undang Nomor 30 2002. Nah, KPK ini memiliki tugas dan wewenang. Tugasnya adalah melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan monitoring terhadap penyelewengan pemerintah negara. Sedangkan wewenangnya adalah mengkoordinasi penyelenggaraan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamiatul Jannah. Saya di sini sebagai pemateri ke-6 yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara memberantas korupsi. Secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib. Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum. Meskipun norma lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tata tertib sosial, negara menetapkan masyarakat untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya, bila peraturan itu sampai dilanggar, maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukum. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macam peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya, setiap peraturan mengandung sifat paksaan, artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggar tersebut. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaruan dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi, atau kombinasi keduanya. Di Indonesia, yang paling menonjol adalah undang-undang jurisprudensi, juga berperan namun tidak seberapa.
Lainnya halnya negara yang menganut sistem 3 presiden. Sudah barang tentu peranan jurisprudensi akan jauh lebih penting memamerkan hasil korupsi secara demonstratif. Politisi tidak lagi menjadi kepada konstituennya. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk menggeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilisasi dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Masyarakat bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat membudayakan tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.